Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan mengambil pelajaran Sirah Nabawiyah, kejadian pada tahun ke-9 Hijriah. Tidak banyak yang akan kita ceritakan pada tahun ini. Salah satu kejadian besar pada tahun 9 Hijriah adalah terjadinya sebuah perperangan besar yang bernama Perang Tabuk. Dinamakan dengan Perang Tabuk karena perang ini terjadi di sebuah daerah yang bernama Tabuk. Maka dinamakan dengan Perang Tabuk. Ini perpanjangan dari perperangan Mu'tah, Perang Mu'tah melawan bangsa Romawi, yang sudah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya. Karena di sini Kaisar Romawi Heraklius melihat bahaya yang datang dari kaum muslimin. Si Heraklius berpikiran, ini kalau orang-orang Islam kalau dibiarkan, ini bisa merusak kekuasaan Romawi. Makanya Heraklius bersiap ini, menyiapkan pasukan yang sangat besar. Tercatat ada sekitar 40.000 pasukan, dan ini pasukan yang jago perang semua. Nah, daerah Tabuk ini sudah dikuasai oleh Romawi. Jadi daerah yang sudah dikuasai suatu bangsa, maka bangsa itu bebas mau ngapain dengan daerah yang ia kuasai, karena itu daerah kekuasaannya. Nah, maka Heraklius menyiapkan pasukan yang besar dari orang-orang Romawi dan dari orang-orang Arab yang masuk Kristen, ya, karena di bawah kekuasaan Romawi. Jadi banyak yang masuk Nasrani, masuk Kristen. Berita ini sampai ke Madinah. Maka orang-orang Madinah, kaum muslimin, para sahabat merasa takut, khawatir. Bagaimana tidak? Ini pasukan besar akan datang menyerang ini. Bisa-bisa nanti kita habis semuanya. Sampai kota Madinah mungkin habis dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Karena Romawi memang terkenal kan sebagai pasukan militer yang sangat kuat dan sangat handal pada waktu itu. Ketakutan kaum muslimin semakin hari semakin bertambah. Sampai-sampai ketika mereka mendengar saja suatu hal yang aneh, mereka kira itu bangsa Romawi sudah datang ke Madinah. Sampai segitunya takutnya kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu. Rasulullah pun ikut memikirkan apa yang akan terjadi. Akhirnya Rasulullah ambil sikap bijak, sikap tegas, bahwasanya kalau kita berlama-lama dengan bangsa Romawi ini, kita yang akan kesusahan. Akhirnya Rasulullah persiapkan 30.000 pasukan untuk menghadapi bangsa Romawi. Dan pada waktu itu musim panas. Jadi untuk bergerak itu rasanya susah banget, ya. Tapi para sahabat ketika Rasulullah menyuruh untuk berperang, menegakkan agama Allah, mereka semuanya siap. Tidak pikir susahnya. Padahal perjalanan ke sana, ke daerah Tabuk itu, kalau berjalan kaki mungkin bisa sampai 6 hari. Ya lama ini 6 hari. Nah, akhirnya tetap Rasulullah dan para sahabat menyiapkan pasukan. Dan keadaannya sangat pas-pas sekali. Karena perjalanan yang sangat jauh dan hari sangat panas, satu onta itu bisa gantian naiknya 18 orang. Tuh. Dan air pun sangat susah. Sangat kesusahan mereka dengan air. Kan haus kan, perjalanannya sangat jauh. Akhirnya tetap berjalan menuju daerah Tabuk. Nah, sesampainya di sana, sampailah Rasulullah di daerah Tabuk itu, siap untuk menyerang pasukan Romawi yang sudah dipersiapkan oleh langsung dari kaisarnya, raja Romawinya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata
orang-orang Romawi, pasukan Romawi ketakutan. Nggak berani mereka menghadap kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan kabilah-kabilah yang berada di bawah kekuasaan orang Romawi satu persatu menghadap ke Rasulullah untuk memberi upeti. Ya, istilahnya seperti pajak. Udah, aku nggak mau perang sama kalian. Aku ngaku kalah aja. Nah, seperti itu mereka ketakutan terhadap kaum muslimin. Ini Allah tetapkan, Allah masukkan ketakutan dalam hati-hati mereka, dalam dada-dada mereka. Banyak kabilah-kabilah mereka yang akhirnya menyerahkan diri, nggak mau perang, takut sama kaum muslimin kepada Rasulullah dan para sahabat. Nah, akhirnya daerah Tabuk pun dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi orang-orang yang tinggal di sana harus bayar kepada kaum muslimin. Ya, harus bayar. Karena itu sudah menjadi kekuasaan kaum muslimin. Nah, setelahnya habislah, terkikislah sedikit kekuasaan Romawi. Jadi Romawi ini banyak menguasai daerah, sampai daerah Arab pun mereka banyak menguasai. Nah, Rasulullah nggak ingin terjadi seperti ini. Jangan sampai daerah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin diambil alih oleh orang-orang Romawi. Tapi terjadi ketika perang Tabuk, tidak ada perperangan sedikit pun. Bahkan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang sangat besar sekali, tanpa harus bertarung menumpahkan darah. Ya, Masya Allah, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satunya adalah karena kekuatan kaum muslimin, kekompakan orang-orang Islam, dan militer kaum muslimin waktu itu terdengar di seluruh pelosok orang Arab. Bahkan ketika perang Hunain itu kaum muslimin sangat terkenal karena bisa mengalahkan banyak-banyak kabilah Arab. Ya, Masya Allah, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang ini memakan waktu selama 50 hari. 20 hari Rasulullah dan para sahabat tetap di daerah Tabuk. Sisanya itulah perjalanan pergi dan pulang dari Tabuk. Ya, seperti itulah perang Tabuk. Kemenangan besar yang dapat oleh kaum muslimin tanpa menumpahkan sedikit darah pun. Ya, Masya Allah. Nah, kejadian lain yang terjadi pada tahun ini, pada tahun 9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, si munafik yang sering bikin onar ini, yang bernama Abdullah bin Ubay, wafat, meninggal dunia. Nah, kejadian lain, Raja Najasyi. Raja Najasyi yaitu raja yang tempatnya kaum muslimin hijrah di Habasyah, juga wafat, dan Rasulullah mensolatkan Raja Najasyi ini dengan solat ghaib. Ya, berarti menandakan Raja Najasyi ini masuk Islam. Kalau enggak, Rasulullah tentu enggak solatkan Raja Najasyi. Seperti itu. Dan perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir kita dalam membahas sirah nabawiyah. Karena pertemuan berikutnya ini mengenai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali sampai di sini dulu pelajaran kita. Jazakumullah khairan. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu baca Quran di rumah dan selalu belajar menuntut ilmu agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.